Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 496-500. Bab 496. Selama kamu bersedia meminjamkanku uang, kamu bisa memintaku melakukan apa saja. Biarpun kamu ingin mempertahankanku, kamu boleh membiarkan aku menjadi kekasihmu. Aku bisa memberikan segalanya untukmu. Winda Chen berteriak dengan penuh semangat. Setelah mendengar kata-kata Winda Chen, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang mengira gadis secantik Winda Chen akan berlutut dan memohon pada Fendi Zanders untuk menjaganya saat ini. Melihat Winda Chen yang berlutut di depannya dan memohon belas kasihan, Fendi Zanders merasa semua ini terlalu tidak nyata. Winda Chen, yang selalu meremehkan dirinya sendiri dan menganggap dirinya wanita yang tidak berharga, berlutut di depan Fendi Zanders dan memohon kepada Fendi Zanders untuk menjaganya. Winda Chen mungkin tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan berlutut di depan Fendi Zanders, begitu rendah hati. Fendi Zanders, tidak bisakah kamu memperlakukannya seperti aku memohon padamu? Kamu hanya memperlakukan aku sebagai pengasuhku, atau memperlakukan aku sebagai kekasihmu. Aku berjanji tidak akan memberitahu tunanganmu atau orang lain tentang hal itu. Ya, aku mohon padamu. Winda Chen berteriak pada Fendi Zanders dengan emosional. Setelah semua orang yang hadir mendengar kata-kata Winda Chen, mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena mereka belum pernah melihat wanita cantik yang begitu proaktif memohon agar dijaga. Apa bagusnya pria itu? Ya, apakah gadis itu seperti ini? Menurutku laki-laki itu pasti sangat kaya, kalau tidak, bagaimana mungkin gadis itu memohon untuk dirawat olehnya? Di dalam toko teh susu, para pelanggan melihat posisi Fendi Zanders dan Winda Chen satu demi satu, dan mau tidak mau berdiskusi dengan suara pelan. Dan Winda Chen sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang ini. Fendi Zanders memandang Winda Chen yang sedang berlutut di tanah dan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut kepada Winda Chen, berapa hutangmu pada orang lain? Tidak banyak, hanya 20 juta. Winda Chen mengira Fendi Zanders telah berubah pikiran sekarang, jadi dia buru-buru menjawab dengan penuh semangat. 20 juta. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Winda Chen, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian bertanya kepada Winda Chen dengan ekspresi menghina, kalau begitu, menurutmu berapa nilaimu 20 juta? Aku. Setelah Winda Chen mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tiba-tiba merasa tidak enak, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Karena dia tahu apa yang dikatakan Fendi Zanders saat ini. Karena kamu tahu bahwa kamu tidak bernilai banyak uang, mengapa aku harus mendukungmu? Fendi Zanders menjawab dengan nada menghina, lalu berbalik dan pergi tanpa ragu sedikit pun. Ketika Winda Chen melihat Fendi Zanders pergi tanpa perasaan, dia duduk lumpuh di tanah dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya. Karena saat ini Fendi Zanders telah menjadi sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa Winda Chen, dan sedotan penyelamat ini meninggalkannya tanpa ampun. Winda Chen duduk di tanah dengan ekspresi putus asa, tidak tahu apa yang harus dia lakukan sejenak. Cantik, apakah kamu ingin seseorang menjagamu? Apa menurutmu aku bisa melakukannya? Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tampak berminyak di toko teh susu berjalan ke arah Winda Chen, dan bertanya kepada Winda Chen sambil tersenyum. Setelah Winda Chen mendengar kata-kata pria parubaya itu, dia menoleh untuk melihat pria parubaya itu, dan berkata dengan nada yang sangat menghina, kamu ingin mempertahankanku, kan? Iya. Pria parubaya itu menyeringai. Baiklah, karena kamu ingin menjagaku, maka aku akan memberimu kesempatan ini. Selama kamu memberiku 20 juta sekarang, aku akan membiarkanmu menjagaku. Bisakah kamu memberikan uangnya? Winda Chen bertanya secara langsung. Dahi. Setelah pria parubaya mendengar kalimat ini, dia segera menunjukkan sedikit rasa malu, ragu-ragu selama 2 detik, berbalik dan pergi. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders berpisah dari Winda Chen, dia kembali ke villa sendirian. Setelah kembali ke villa, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Bip-bip. Setelah telepon berdering beberapa kali, akan lebih mudah untuk menghubungkan telepon, dan kemudian berkata dengan rasa takut, Zanders. Fendi Zanders, kamu, apa ada yang harus kamu lakukan? Tugasmu telah selesai, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal selanjutnya. Silakan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Fendi Zanders berkata dengan tenang. Lalu bagaimana kamu akan menghadapi Wen Wen? Setelah pihak lain terdiam sesaat, dia terus bertanya. Cara aku menghadapinya tidak ada hubungannya denganmu. Fendi Zanders menjawab dengan sedikit tidak senang, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Fendi Zanders mulai mengingat kembali kejadian ketika dia dan Winda Chen pertama kali bertemu di benaknya. Padahal, saat itu, Winda Chen masih merupakan gadis yang sangat sederhana dan baik hati. Meskipun dia tidak terlalu baik, setidaknya dia tidak buruk. Kemunduran Winda Chen dimulai pada semester pertama tahun pertama. Winda Chen bertemu Sun Li dan yang lainnya di sini.
Apa yang dikatakan dan dilakukan orang-orang ini mengubah Winda Chen, membuat Winda Chen memandang rendah Fendi Zanders dari lubuk hatinya. Jika bukan karena miskin, mungkin banyak hal yang tidak akan terjadi. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas, lalu perlahan menutup matanya dan mulai beristirahat. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Selama 2 hari ini, Fendi Zanders kebanyakan tinggal sendirian di villa, bermain game dan menonton film, dan hidupnya sangat nyaman. 2 hari ini juga merupakan pertama kalinya Fendi Zanders merasakan perasaan menjadi generasi kedua yang kaya. Meskipun Fendi Zanders juga sangat kaya sebelumnya, sulit untuk memiliki waktu untuk bersantai sepenuhnya. Selalu ada berbagai hal di sekelilingnya. Memiliki. Dan dalam 2 hari, tidak peduli siapa orang itu, tidak ada cara untuk menghubungi atau menemukan Fendi Zanders. Saat ini, hanya tersisa 1 hari sebelum dimulainya sekolah, Fendi Zanders juga berencana menghubungi Wang Xiong-Glases dan lainnya, dan kemudian bersiap untuk mulai sekolah. Meskipun Fendi Zanders sangat kaya sekarang, dia tidak perlu bersekolah sama sekali. Tetapi Fendi Zanders menyadari bahwa jika dia tidak pergi ke sekolah, tidak ada yang dapat dia lakukan. Bagaimanapun, Fendi Zanders masih belum punya cara untuk mengambil alih bisnis perusahaan, apalagi berurusan dengan orang-orang Rockefeller. Jadi Fendi Zanders merasa hal terpenting baginya saat ini adalah bergegas menyelesaikan studinya. Jingle bell. Tepat ketika Fendi Zanders hendak menelepon Wang Xiong, ponselnya tiba-tiba berdering. Fendi Zanders melihat ke bawah dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Suking, jadi dia segera menghubungkan telepon tersebut, dan kemudian bertanya sambil tersenyum, "Bibisu, apa yang kamu butuhkan?" Fendi Zanders, besok adalah hari ketika Xiaoying mulai bersekolah. Apakah kamu punya waktu? Jika kamu punya waktu, bisakah kamu membantu Xiaoying menjalani prosedur penerimaan atau semacamnya? Pamanku dan aku ada urusan besok, jadi kami tidak bisa temani Xiaoying. Ying di masa lalu. Suking secara langsung menyatakan tujuan panggilan tersebut. Faktanya, Suking jelas sedang menciptakan peluang bagi Fendi Zanders dan Ku Xiaoying saat ini, tetapi dia tidak bisa berbicara terlalu blak-blakan. Meskipun Fendi Zanders tidak punya niat lain untuk Ku Xiaoying, tapi Suking sudah mengambil inisiatif untuk menelepon, jadi dia tentu saja terlalu malu untuk menolak. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Bibisu, serahkan masalah ini padaku, dan aku akan menjemput Xiaoying besok." Oke. Melihat Fendi Zanders setuju untuk turun, Suking tersenyum sangat bahagia. Bab 497. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Fendi Zanders datang ke rumah Suking dengan taksi sendirian, dan kemudian membawa Ku Xiaoying ke Universitas Jiangcheng. Karena ini adalah perintah Suking, Ku Xiaoying tidak keberatan jika Fendi Zanders menjalani prosedur penerimaan bersamanya. Hanya saja Ku Xiaoying masih sangat kedinginan, dan dia juga sepertinya tidak menjawab Fendi Zanders. Hari ini adalah hari di mana mahasiswa baru Universitas Jiangcheng mendaftar, dan sebenarnya dimulainya sekolah di Universitas Jiangcheng adalah lusa. Universitas Jiangcheng adalah salah satu universitas terkemuka di Provinsi Dongjiang. Pada dasarnya mereka yang dapat diterima di universitas ini harus memiliki prestasi akademik yang baik. Ketika Fendi Zanders dan Ku Xiaoying datang ke gerbang Universitas Jiangcheng, mereka menemukan bahwa gerbang sekolah sudah penuh dengan orang, kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa baru yang bersiap untuk masuk sekolah, dan beberapa adalah senior-senior yang bertugas menerima mahasiswa baru. Tanpa diduga, Universitas Jiangcheng begitu besar. Ku Xiaoying melihat ke gerbang Universitas Jiangcheng dan tidak bisa menahan nafas. Tidak apa-apa, rasanya cukup besar saat pertama kali datang ke sini, tapi setelah aku terbiasa, aku baru sadar kalau sebenarnya tidak terlalu besar. Fendi Zanders memandang Ku Xiaoying dengan ringan, dan berkata dengan tenang. Kudengar kamu sering mengantarkan makanan ke luar sekolah, benarkah? Ku Xiaoying ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Itu benar. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, mata Ku Xiaoying memancarkan tatapan aneh, dan dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Dia perlahan-lahan memperlambat dan menjauhkan diri dari Fendi Zanders, seolah dia tidak ingin orang lain melihat bahwa dia datang bersama Fendi Zanders. Bagaimanapun, Ku Xiaoying dianggap sebagai dewi di sekolah menengah mereka. Jika teman-teman sekelasnya mengetahui bahwa dia bersama seorang anak laki-laki miskin yang mengantarkan makanan, hal itu pasti akan berdampak besar pada reputasinya. Dan setelah Fendi Zanders melihat tindakan Ku Xiaoying, dia juga mengerti apa yang dimaksud Ku Xiaoying, tetapi Fendi Zanders merasa bahwa menurut temperamen Ku Xiaoying, dia tidak memilih untuk langsung menjaga jarak darinya, yang sudah sangat menghargai diri sendiri. Dan Fendi Zanders sama sekali tidak mempedulikan hal-hal ini sekarang, jadi dia tidak banyak bicara, tetapi langsung masuk ke sekolah. Meskipun Ku Xiaoying biasanya tidak tinggal di asrama dan memilih untuk tinggal di rumah, orang tuanya membiarkan Ku Xiaoying menjalani prosedur akomodasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
Untungnya, Ku Xiaoying tidak membawa barang bawaan apapun, jadi Fendi Zanders bisa banyak bersantai. Karena Fendi Zanders akrab dengan Universitas Jiangcheng, dia membantu Ku Xiaoying menyelesaikan semua prosedur penerimaan dalam waktu kurang dari 1 jam. Setelah menyelesaikan prosedur ini, Fendi Zanders membawa Ku Xiaoying berkeliling sekolah lagi, dan memperkenalkan kepada Ku Xiaoying situasi di sekolah dengan sangat bertanggung jawab, termasuk hal-hal seperti rumah sakit sekolah dan kafetaria. Saya pergi ke sana lagi sehingga Ku Xiaoying tidak tahu apa yang harus dilakukan jika dia menemui sesuatu di masa depan. Melihat Fendi Zanders begitu rajin dan bertanggung jawab, Ku Xiaoying masih sedikit tergerak hatinya, dan kesannya terhadap Fendi Zanders juga berubah. Ku Xiaoying merasa meskipun Fendi Zanders sedikit miskin, Fendi Zanders tidak meminta uang yang diberikan ibunya kepada Fendi Zanders, jadi dia masih memiliki sedikit tulang punggung. Terlebih lagi, hari ini Fendi Zanders mengajak Ku Xiaoying menjalani begitu banyak prosedur. Fendi Zanders sibuk sendirian, dan tidak pernah meminta Ku Xiaoying melakukan apapun. Jika Fendi Zanders tidak membantu, prosedur ini akan membuat Ku Xiaoying kelelahan sampai mati. Ke atas. Dan Fendi Zanders tidak memiliki keluhan apapun dari awal hingga akhir, yang juga sedikit menggugah Ku Xiaoying. Meskipun Fendi Zanders ini tidak cocok untuk menjadi pacar, tetap saja menjadi teman yang cukup baik. Ku Xiaoying hanya bisa menghela nafas pelan di dalam hatinya, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders, berinisiatif memberikan sebotol air kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, "Fendi Zanders, terima kasih banyak hari ini." Setelah itu Fendi Zanders mendengar kata-kata Ku Xiaoying, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia tidak menyangka gadis penyendiri seperti Ku Xiaoying akan mengucapkan terima kasih padanya. Tidak ada yang perlu disyukuri, aku hanya membantu demi Bibi Su. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Ku Xiaoying, "Berapa nomor ponsel Anda?" Ku Xiaoying tertegun sejenak, melihat Fendi Zanders tidak berbicara, seolah-olah dia agak khawatir untuk memberitahu Fendi Zanders nomor ponselnya. "Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya ingin memberitahumu nomor ponselku, agar kamu dapat menemukanku di kemudian hari, aku tahu kamu keberatan jika aku adalah orang miskin yang mengantarkan makanan, tapi kalau kamu menemui masalah, mungkin aku bisa membantumu menyelesaikannya, lagi pula, aku sudah berada di sekolah ini lebih lama darimu." Meskipun Fendi Zanders tidak terlalu tertarik pada Ku Xiaoying, seorang gadis, tetapi karena hubungan Suking, Fendi Zanders masih sangat antusias. "Baiklah." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Ku Xiaoying dengan enggan bertukar nomor ponsel dengan Fendi Zanders. "Ini sudah larut, apakah kamu ingin makan sesuatu?" Setelah Fendi Zanders bertukar nomor ponsel dengan Ku Xiaoying, dia bertanya dengan lembut kepada Ku Xiaoying. "Aku tidak pergi, aku akan kembali ke asrama untuk berkemas, lalu mencari teman-temanku." Ku Xiaoying langsung menolak. "Oke, kalau begitu, aku akan kembali dulu. Kalau ada urusan, kamu bisa langsung meneleponku." Melihat Ku Xiaoying tidak berniat makan bersamanya, Fendi Zanders tidak banyak bicara, berbalik dan berencana untuk pergi. Dan Ku Xiaoying menatap punggung Fendi Zanders, dengan sedikit keraguan di matanya, dia berdiri di sana selama 2 detik, lalu dengan lembut berteriak, "Fendi Zanders, temanku berulang tahun malam ini, ibuku memintaku untuk mengantarmu ke sana, jika kamu punya tidak ada hubungannya, ikutlah denganku malam ini." Faktanya, Ku Xiaoying tidak berniat mengundang Fendi Zanders, karena dia merasa Fendi Zanders terlalu bodoh, dan membawanya ke sana hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi hari ini dia merasa sangat sulit bagi Fendi Zanders untuk membantunya, dan itu hanya pesta ulang tahun kecil, bukan kencan dengan Fendi Zanders saja, jadi itu bukan apa-apa. Apakah pantas bagiku untuk pergi? Fendi Zanders tidak langsung setuju seperti yang dipikirkan Ku Xiaoying, tetapi berbalik dan bertanya pada Ku Xiaoying dengan tiba-tiba. "Tidak apa-apa, toh tidak ada yang mengenalmu, dan ini yang ibuku katakan padaku. Jika aku tidak mengantarmu ke sana, ibuku pasti akan memberitahuku, jadi kamu harus ikut denganku." Ku Xiaoying berkata dengan suara rendah. "Tidak apa-apa." Fendi Zanders mengangguk setuju. "Kalau begitu malam ini jam 7, kamu datang ke toko teh susu sebelah sekolah, dan aku akan menunggumu di sana." Ku Xiaoying berteriak pelan. "Bagus." Fendi Zanders mengangguk, lalu berbalik dan langsung pergi. Bab 498. Jam 7 malam. Di toko teh susu dekat Universitas Jiangcheng, Ku Xiaoying dan beberapa sahabatnya sudah berkumpul di toko. Semua pacar Ku Xiaoying diterima di Universitas Jiangcheng, dan salah satu dari mereka baru saja merayakan ulang tahunnya hari ini. Karena itulah beberapa dari mereka berkumpul dan berencana mengadakan pesta ulang tahun kecil-kecilan. Awalnya, Ku Xiaoying tidak bermaksud memanggil Fendi Zanders. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya dengan Fendi Zanders, dan selain itu, Ku Xiaoying juga tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Fendi Zanders.
Tapi Suking telah membantu mereka berdua, dan Ku Xiaoying tidak mau membuat Suking sedih karena kejadian ini. Selain itu, Fendi Zanders membantunya dengan prosedur penerimaan hari ini dan sibuk sepanjang hari. Feng adalah bantuan, jadi dia tetap memanggil Fendi Zanders. Ku Xiaoying khawatir Fendi Zanders lupa waktu dan tempat, jadi dia menelepon Fendi Zanders secara khusus. Fendi Zanders, temanku sudah ada di sini, cepat kemari, jangan buat temanku menunggu terlalu lama. Ku Xiaoying berkata dengan lembut sambil memegang telepon. Oke, aku akan segera ke sana. Fendi Zanders menjawab Ku Xiaoying dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Melihat teleponnya ditutup, Ku Xiaoying tidak bisa menahan nafas, lalu meletakkan ponselnya. Xiaoying, siapa yang baru saja kamu telepon? Pada saat ini, seorang gadis dengan sosok dan penampilan menawan bertanya pada Ku Xiaoying dengan ekspresi bingung. Saat ini, ada seorang gadis mengenakan gaun tali ikat putih duduk di samping mereka berdua. Keduanya adalah pacar Ku Xiaoying. Itu temanku. Ku Xiaoying menjawab dengan ringan, dan berkata dengan wajah kosong. Pacar. Xiong Yating, seorang gadis menawan, berteriak sambil tersenyum. Pacar apa? Setelah Ku Xiaoying mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya langsung menjadi jelek, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, pria ini adalah anak dari teman ibuku, dan ibuku tidak tahu apa yang dia sukai dari dia, jadi dia ingin untuk menjodohkan kita berdua. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain, itu sebabnya aku memanggilnya. Jadi ini ya. Setelah mendengar kata-kata Ku Xiaoying, Xiong Yating tampak semakin penasaran, dia mengedipkan matanya dan bertanya, lalu bagaimana caranya temanmu ini seperti apa? Apakah dia punya uang? Dibandingkan dengan pacarku Sun Lei bagaimana? Sun Lei adalah pacar Xiong Yating. Dia juga merupakan generasi kedua kaya yang sangat terkenal di sekolah menengah mereka, dan keluarganya berkecimpung dalam bisnis hotel. Baik di kota Jiangcheng atau kota Dongsu, mereka semua punya jaringan hotel bintang 5 masing-masing. Tentu saja kondisi keluarga Xiong Yating juga baik. Bisa dibilang tipikal Bai Fumei. Yating, kenapa kamu begitu dangkal? Kamu baru tahu kalau ada yang punya uang. Saat itu, wanita cantik dengan rok panjang yang duduk di sebelah mereka berdua berkata tanpa daya. Xiaoxue, menurutku apa yang kamu katakan salah. Jika tidak ada uang, tidak ada latar belakang, dan tidak ada ketampanan di masyarakat ini, mengapa Xiaoying harus bersamanya? Apakah dia layak untuk Xiaoying? Xiong Yating berteriak dengan mulut melengkung. Oh, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini, Yating? Orang itu dan aku hanya berteman, dan dia sama sekali tidak berniat mengejarku. Ku Xiaoying buru-buru menjelaskan, lalu melanjutkan, orang tua orang itu sudah lama meninggal, dan dia tidak memiliki latar belakang sama sekali, tapi dia cukup tampan, dan dia juga sangat jujur. Petik 2. Setelah mendengar ini, Xiong Yating tidak bisa menahan tawa, ekspresinya tidak bisa berkata-kata, dan dia berkata dengan keras, Xiaoying, apakah kamu bercanda? Orang jujur adalah hal terpenting dalam masyarakat ini sekarang. Tanda seru petik 2. Xiaoying, meskipun kata-kata Yating agak berlebihan, sebenarnya masuk akal. Jika orang ini benar-benar tidak memiliki latar belakang keluarga, menurutku meskipun kamu menyukainya, kalian berdua tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Karena kalian berdua adalah orang-orang dari dunia yang berbeda, dia bahkan mungkin tidak dapat menghidupi dirinya sendiri di masa depan, apalagi mendukungmu. Gadis dengan rok panjang itu mengingatkannya dengan lembut, lalu melanjutkan, meskipun dalam masyarakat ini kita tidak bisa hanya melihat apakah seseorang punya uang, kondisi ekonomi jelas merupakan faktor yang sangat penting. Oh, apa yang kalian berdua bicarakan omong kosong di sini? Ku Xiaoying berteriak tidak sabar, lalu mencibir mulut kecilnya dan berkata, aku baru saja memberitahumu bahwa ibuku lebih menyukainya dan ingin menjodohkan kita berdua, tapi aku tidak menyukainya. Tidak apa-apa, karena kamu tidak menyukainya, maka ketika dia datang, aku akan memberi pelajaran pada anak ini dan membiarkan dia mengenali jarak antara dirinya dan kamu, sehingga dia tidak punya nyali untuk mengganggumu. Lebih lama. Xiong Yating berkata kepada Ku Xiaoying dengan mulut melengkung. Setelah mendengar kata-kata Xiong Yating, Ku Xiaoying menghela nafas tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Fendi Zanders baru saja masuk ke toko teh susu. Meskipun ada cukup banyak orang di toko teh susu saat ini, karena Ku Xiaoying, Xiong Yating dan pacar dengan rok panjang itu sangat cantik, mereka juga sangat menarik perhatian di toko teh susu ini, jadi Fendi Zanders sekilas menemukannya. Faktanya, Fendi Zanders sendiri tidak ingin terlibat dalam pesta mereka, karena Fendi Zanders tidak terlalu mengenal teman-teman Ku Xiaoying. Tapi Fendi Zanders tahu bahwa inilah yang dimaksud Suking, jadi dia terlalu malu untuk menolak. Anda di sini. Setelah melihat Fendi Zanders, Ku Xiaoying mengatakan sesuatu dengan ringan, nadanya tampak sedikit acuh tak acuh, mungkin karena apa yang dikatakan sahabatnya tadi, jadi Ku Xiaoying jelas sengaja menjaga jarak tertentu dari Fendi Zanders.
Dan sahabat dalam gaun suspender bahkan tidak melihat ke arah Fendi Zanders, memegang secangkir teh susu Stocking Sutra di tangannya, melihat pemandangan di luar jendela dengan sepasang mata yang indah, memberi orang perasaan bahwa mereka bisa hanya terlihat dari kejauhan tapi tidak senonoh. Perasaan bermain. Apakah kamu teman Xiao Ying? Pada saat ini, Xiong Yating berdiri, dan kemudian melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya. Pakaian yang dikenakan Fendi Zanders saat ini sebenarnya adalah merek terkenal internasional. Liu Chenwei secara khusus membelinya untuk Fendi Zanders dan menaruhnya di lemari Fendi Zanders. Di tubuh. Tetapi Fendi Zanders sama sekali tidak mengetahui merek-merek ini, dan dia tidak tahu bahwa pakaian yang dia kenakan sekarang harganya setidaknya 100.000 yuan. Pada saat ini, alasan mengapa Xiong Yating memandang Fendi Zanders dengan sangat meremehkan adalah karena dia tahu bahwa latar belakang Fendi Zanders sangat biasa, dan tidak mungkin orang biasa mampu membeli merek terkenal seperti itu. Oleh karena itu, semua pakaian Fendi Zanders pasti palsu, dan Xiong Yating merasa dia dapat memanfaatkan ini untuk mempermalukan Fendi Zanders. Bab 499. Setelah Xiong Yating melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, dia menemukan bahwa Fendi Zanders mengenakan semua merek internasional terkenal. Ambil saja satu potong, harganya mungkin puluhan ribu. Dia merasa orang-orang seperti Fendi Zanders pasti tidak punya uang untuk membeli pakaian bagus seperti itu, jadi dia merasa pakaian itu pasti palsu. Jadi Xiong Yating mengangkat kepalanya dan bertanya langsung kepada Fendi Zanders, berapa banyak yang kamu keluarkan untuk pakaian ini? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Xiong Yating, dia tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia tidak mengerti mengapa Xiong Yating menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Hei, aku menanyakan sesuatu padamu, kamu tidak mendengarku, kan? Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, ekspresi Xiong Yating menjadi lebih puas. Dia merasa Fendi Zanders pasti bersalah sekarang, jadi dia tidak berani menjawab pertanyaannya sendiri. Pakaian ini dibelikan untukku oleh orang lain, dan aku tidak tahu berapa harganya. Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Meskipun kelakuan Xiong Yating membuat Fendi Zanders merasa sangat tidak nyaman, namun karena Xiong Yating adalah temanku Xiao Ying, Fendi Zanders tidak banyak bicara. Hei, siapa yang akan memberimu gaun yang bagus? Xiong Yating berteriak dengan marah, lalu mengulurkan tangan kecilnya, meraih pakaian Fendi Zanders dan berkata, wah, tahukah kamu apa merek gaun ini? Tahukah kamu berapa harga gaun ini? Seperti yang kubilang tadi, pakaian ini diberikan kepadaku oleh orang lain. Fendi Zanders mengulanginya dengan ekspresi kosong. Hehe, karena kamu belum tahu, biar ku beritahu. Pacarku juga punya mantel ini. Ini gaya musim gugur Versace terbaru. Harganya lebih dari 80.000 yuan. Katakan padaku kenapa seorang teman memberikannya begitu mahal pakaian untukmu. Xiong Yating sama sekali tidak menatap Fendi Zanders, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat menghina. Ketika Ku Xiaoying mendengar kata-kata Xiong Yating, sedikit kekecewaan muncul di matanya. Awalnya, Ku Xiaoying berpikir bahwa Fendi Zanders adalah anak laki-laki yang sangat jujur, dan dia sangat rendah hati, tetapi dia hanya suka menyombongkan diri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders begitu sia-sia. Saat aku keluar untuk menemui sahabatku, aku bahkan mengenakan gaun bermerek palsu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Fendi Zanders di dalam hatinya. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa membuat orang lain mengaguminya dengan mengenakan gaun imitasi yang tinggi? Latar belakang identitas seseorang tidak sama-sama sekali. Sepotong dari pakaian bisa membuktikannya. Ku Xiaoying tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan sesuatu di dalam hatinya, rasa sayangnya pada Fendi Zanders jelas menurun sedikit. Wah, biar ku beritahu, tidak semua orang mudah ditipu. Aku sudah mengenal merek yang lebih terkenal daripada yang kamu makan sejak aku masih kecil. Aku bisa tahu apakah pakaian di tubuhmu itu asli atau palsu. Xiong Yating berteriak pada Fendi Zanders dengan mulut kecilnya yang melengkung. Kalau begitu menurutmu pakaian yang kupakai itu asli atau palsu? Fendi Zanders bertanya pada Xiong Yating dengan tenang. Omong kosong, tentu saja palsu. Jawab Xiong Yating tanpa berpikir. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Xiong Yating, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa Liu Chenwei membeli semua pakaian ini. Dan Liu Chenwei sekarang adalah manajer umum Hengke Real Estate, sangat kaya, bagaimana dia bisa membeli pakaian palsu untuk dirinya sendiri. Hanya saja Fendi Zanders sedang tidak ingin berdebat dengan Xiong Yating tentang hal-hal ini sekarang, lagi pula, dia baru saja datang ke sini bersama Ku Xiaoying hari ini. Mengenai apakah orang-orang ini menganggap pakaian mereka asli atau palsu, Fendi Zanders tidak peduli sama sekali. Fendi Zanders mencoba berjalan menuju Ku Xiaoying dengan langkahnya, tetapi Xiong Yating langsung menghentikan Fendi Zanders, lalu menatap matanya yang besar dan berair dan berteriak, wah, kenapa kamu pergi terburu-buru? Aku belum mengatakan apa-apa. Selesai. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Fendi Zanders menjawab dengan tenang.
Apakah kamu pikir kamu bisa mengejar Xiao Ying hanya dengan mengenakan pakaian desainer palsu? Anda tidak perlu kesal untuk terlihat seperti diri Anda sendiri. Tahukah kamu berapa banyak orang di sekolah kita yang mengejar Xiao Ying? Xiong Yating berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Apa bedanya bagiku berapa banyak orang yang mengejarnya? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Tentu saja ada hubungannya dengan itu. Lakukan denganmu. Izinkan saya memberitahu Anda, orang seperti Anda yang menginginkan uang, tidak memiliki uang, tidak memiliki latar belakang, tidak memenuhi syarat untuk mengejar Xiao Ying. Kamu harus menyerah secepatnya, apa kamu mendengarku? Xiong Yating berkata dengan nada menghina. Yating, apa yang kamu bicarakan di sini? Ku Xiaoying merasa perkataan Xiong Yating terlalu berlebihan, jadi dia mengerutkan kening dan berteriak. Xiaoying, kamu tidak perlu menghentikanku. Saat berhadapan dengan orang yang ceroboh, kamu harus memberitahunya dengan jelas, jika tidak, dia tidak akan pernah melihat dengan jelas apa yang terjadi. Terlepas dari halangan Ku Xiaoying, Xiong Yating terus menghina Fendi Zanders dengan kejam. Dan Fendi Zanders sepertinya tidak mempedulikan kata-kata Xiong Yating sama sekali, dan berkata dengan hampa, saya tidak berniat mengejar Ku Xiaoying, saya datang ke sini hari ini hanya untuk memenuhi kepercayaan Bibi Su, jadi kekhawatiran Anda sedikit tidak perlu. Apakah kekhawatiranku tidak perlu? Kata Xiong Yating dengan wajah bingung. Jika kamu benar-benar punya waktu luang, kamu harus lebih memperhatikan urusanmu sendiri. Bukan giliranmu untuk mengkhawatirkan masalah antara aku dan Ku Xiaoying. Fendi Zanders berkata kepada Xiong Yating dengan nada dingin. Fendi Zanders, jangan salah paham, Yating tidak bermaksud seperti itu. Ku Xiaoying memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. Hehe. Fendi Zanders tersenyum dingin, lalu mencari tempat duduk di toko teh susu dan duduk, dan tidak melanjutkan berbicara dengan Ku Xiaoying. Karena di mata Fendi Zanders, apa yang dikatakan Xiong Yating barusan seharusnya disetujui oleh Ku Xiaoying, jadi Ku Xiaoying hanya menggunakan mulut Xiong Yating untuk mengungkapkan sebagian pikirannya pada dirinya sendiri. Tapi Fendi Zanders sama sekali tidak berniat mengejar Ku Xiaoying, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan hal-hal ini. Melihat Fendi Zanders berhenti berbicara, Ku Xiaoying dan Xiong Yating merasa tujuan mereka telah tercapai. Jadi mereka tidak melanjutkan pembicaraan dengan Fendi Zanders, tetapi mulai berbicara dengan suara rendah. Fendi Zanders tanpa sadar melirik ke arah pacar dingin yang tidak jauh darinya. Terlepas dari sosok atau penampilannya, gadis ini pasti bisa membunuh Ku Xiaoying dan Xiong Yating dalam segala aspek. Saya melihatnya mengenakan rok tali ikat berwarna putih, dengan sosok yang tinggi dan seksi. Di bawah roknya, kaki indahnya terekspos ke udara tanpa syarat, dengan sepasang sepatu hak tinggi di bawah kakinya. Dadanya yang penuh hampir merusak pakaiannya. Wajah cantik dengan riasan tipis, namun meski begitu tetap sangat dan menawan. Dengan paras cantik yang lembut, sosok yang seksi dan menawan, dan terakhir temperamen yang glamor, kecantikan yang satu ini memang merupakan seorang cantik seksi yang sangat langka. Si cantik juga sepertinya menyadari bahwa Fendi Zanders sedang menatapnya, tetapi reaksinya mengejutkan semua orang. Si cantik tidak menunjukkan rasa jijik sama sekali, malah dia berinisiatif berkata kepada Fendi Zanders, "Halo, nama saya Zhou Muxue." "Halo." Setelah Fendi Zanders tertegun sejenak, dia dengan cepat menjawab dengan lembut. Bab 500. Meskipun Zhou Muxue menyapa Fendi Zanders, itu hanya karena kesopanan, dan dia tidak berniat melanjutkan percakapan dengan Fendi Zanders. Setelah menyapa, Zhou Muxue memalingkan muka dan terus mengagumi pemandangan di luar jendela. Dan ketika Fendi Zanders melihat Zhou Muxue tidak berbicara dengannya, dia mengeluarkan ponselnya dengan bijak dan mulai bermain sendiri. Adapun Xiong Yating dan Ku Xiaoying, mereka sepertinya mengobrol sepanjang waktu, tetapi suara mereka relatif pelan, dan Fendi Zanders tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan, dan Fendi Zanders tidak peduli apa yang mereka bicarakan. Semua orang menunggu di toko teh susu selama sekitar 10 menit, dan sekelompok besar pria dan wanita tampan berpakaian penuh gaya masuk ke toko teh susu. Sun Lei dan yang lainnya ada di sini. Setelah Xiong Yating melihat sekelompok pria tampan dan wanita cantik ini, dia berteriak kegirangan, lalu menoleh ke Zhou Muxue dan Ku Xiaoying dan berkata, "Ayo pergi ke sana." Kebaikan. Ku Xiaoying setuju, lalu bangkit dan berjalan menuju Sun Lei dan yang lainnya. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu mengikutinya. Xiong Yating adalah pacar Sun Lei, jadi saat dia melihat Sun Lei, dia melemparkan dirinya ke pelukan Sun Lei. Sun Lei terlihat tinggi dan tampan, dan dia juga berpakaian sangat bergaya. Terlihat bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya raya dari keluarga kaya raya. Karena Ku Xiaoying, Zhou Muxue, dan lainnya pernah bertemu Sun Lei sebelumnya, semua orang saling bertukar salam sederhana. Dan Sun Lei menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders secara langsung, dan bertanya kepada Xiong Yating dengan ekspresi bingung, "Sayang, siapa orang ini?"
Orang ini adalah teman Xiaoying. Ibu Xiaoying memintanya untuk datang ke sini. Xiong Yating menjelaskan dengan singkat, lalu membisikkan beberapa kata di telinga Sun Lei. Hanya saja Fendi Zanders berada jauh dari posisi mereka saat ini, sehingga tidak ada cara untuk mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Xiong Yating dan Sun Lei. Tetapi meskipun Fendi Zanders tidak dapat mendengarnya, dia masih dapat menebaknya. Setelah Sun Lei mendengarkan kata-kata Xiong Yating, jejak rasa jijik muncul di matanya. Kemudian dia berjalan ke arah Fendi Zanders, mengulurkan tangan kanannya ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan nada yang sangat bangga, "Halo, nama saya Sun Lei, dan saya pacar Xiong Yating." "Halo." Fendi Zanders menatap Sun Lei, menjawab dengan tenang, lalu perlahan mengulurkan tangan kanannya. "Aku dengar kamu ingin mengejar Ku Xiaoying, kan? Aku tidak tahu apa yang terjadi di rumahmu, tapi kamu sangat berani bahkan berani mengejar primadona sekolah kita." Kata-kata Sun Lei jelas-jelas mengejek Fendi Zanders, karena Xiong Yating baru saja memberitahu Sun Lei tentang situasi Fendi Zanders. Alasan mengapa dia menanyakan hal ini sekarang jelas untuk membuat Fendi Zanders merasa malu di depan semua orang. Fendi Zanders awalnya berencana untuk berjabat tangan dengan Sun Lei, tetapi setelah mendengar kata-kata Sun Lei, wajahnya langsung berubah, dia mengambil kembali tangan kanannya, lalu berjalan keluar dari toko teh susu. Setelah Sun Lei melihat Fendi Zanders langsung mengabaikannya, sedikit rasa malu muncul di matanya. Karena Sun Lei tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan memilih untuk mengabaikannya secara langsung. Dan semua orang melihat posisi Sun Lei dengan tidak percaya. "Xiaoying, kamu adalah teman yang cukup menarik." Sun Lei menoleh dan melirik ke arah Ku Xiaoying, lalu perlahan menarik tangan kanannya, dan berkata dengan wajah muram, "Oke, bagaimanapun, kita semua akan berada di Universitas Jiangcheng mulai sekarang, tunggu dan lihat saja." Setelah Ku Xiaoying mendengar kata-kata Sun Lei, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Karena dalam hatinya dia tahu betul bahwa Sun Lei selalu menjadi orang yang berpikiran sempit. Jika Fendi Zanders menyinggung Sun Lei pasti akan membalas dendam. Saat saya SMA, ada seorang siswa yang menyinggung Sun Lei, dan Sun Lei langsung mematahkan kakinya. Selain itu, Sun Lei juga mengatakan akan terus memukuli siswa tersebut setelah keluar dari rumah sakit. Belakangan, siswa tersebut benar-benar tidak punya pilihan selain memilih putus sekolah. Karena keluarga Sun Lei menjalankan jaringan hotel, ayah Sun Lei juga sangat berkuasa di masyarakat. Bahkan jika siswa tersebut menelepon polisi, itu tidak lebih dari kehilangan sejumlah uang, dan dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Sun Lei sama sekali. Tapi semua orang tidak mengingat apa yang dikatakan Sun Lei barusan. Xiong Yating bertanya pada Sun Lei dengan genit, "Suamiku, apa yang akan kita lakukan hari ini? Ayo pergi ke klub malam sebentar, dan setelah selesai, kita akan pergi ke restoran keluargaku untuk makan malam. Aku punya kotak mewah untukmu, lalu kita bisa bermain sesuka kita, dan aku akan membayarnya. Untuk semuanya. Bayar tagihannya, tidak ada yang bisa pergi lebih dulu." Sun Lei berteriak ke arah kerumunan dengan suara nyaring. Setelah mendengar bahwa Sun Lei berkata bahwa dia akan mentraktir tamu makan malam, semua orang tentu saja sangat bahagia di hati mereka, dan langsung bersorak. "Saudara Lei, kudengar kita baru saja membuka klub malam Jinjue di Jiangcheng. Lingkungan tempat itu sangat bagus, dan penuh setiap hari. Kalau tidak, ayo pergi ke sana untuk bersenang-senang." Saat ini, salah satu anak laki-laki berteriak keras. "Apa yang kamu tahu? Klub malam Jinjue sangat populer. Sekarang kita bermain seperti ini, jika kita tidak memiliki reservasi, kita mungkin tidak akan mendapat tempat duduk meskipun kita pergi." Seorang gadis berpakaian centil berkata dengan genit. "Tidak masalah, ayahku berteman dengan pemilik klub malam Jinjue, dan mereka akan memberiku wajah saat itu." Sun Lei berkata dengan ekspresi sangat bangga, lalu melambai ke semua orang, memberi isyarat agar semua orang masuk ke dalam mobil. Yang bisa bergaul dengan orang seperti Sun Lei pasti sangat kaya, jadi orang-orang ini datang ke sini dengan mobil. Semua orang masuk ke dalam mobil secara berbondong-bondong, dan akhirnya Fendi Zanders dibiarkan berdiri sendirian. Bagaimanapun, Fendi Zanders datang ke sini dengan taksi alih-alih mengemudi, dan mobil orang lain sepertinya penuh. Tepat ketika Sun Lei hendak pergi, Xiong Yating tiba-tiba menunjuk ke arah Fendi Zanders di luar jendela mobil dan berteriak, "Suamiku, Fendi Zanders itu belum masuk ke dalam mobil." Sun Lei membeku sesaat setelah mendengar ini, lalu berteriak pada Fendi Zanders dengan wajah main-main, "Fendi Zanders, di mana mobilmu?" Fendi Zanders datang ke sini dengan taksi. Ku Xiaoying juga sedang duduk di mobil Sun Lei saat ini, dan berkata tanpa ekspresi, "Jadi ini ya." Sun Lei tersenyum ringan, lalu memandang Fendi Zanders di luar mobil dan melanjutkan, "Apa, Fendi Zanders, kamu lihat mobilku penuh sekarang, dan mobil lain juga penuh, atau kamu bisa naik taksi ke sana sendiri, kapan kamu suruh sopirnya pergi ke klub malam Jinjue, mereka semua harusnya tahu." Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Sun Lei, semua orang langsung tertawa.